Tidak yang berzikir hanya Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo, kalam siapa? Kita sedikit pun kada besi kalam. Gerak siapa? Kita sedikit pun kada besi afal kelakuan perbuatan kelakuan Allah Ta'ala. Makanya sakar rububiyah, mabuk ketuhanan. Tapi kalau orang-orang ampun maaf di syariat melihat zikirna kayak ini dia bukanya jadi kada. Kita kan jadi masalah imong senang gembira ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Kan di situ wahai jiwa yang tenang, wahai roh yang tenang, wahai nyawa yang tenang. Jiwa itu yaitu roh. Kayak apa supaya tenang? Masuklah roh ini ke dalam rahasia Allah, itu Muhammad. Yang namanya jiwa yang tenang itu bukan karena ada masalah, bukan karena ada hutang, tidak. Dia banyak masalah, tapi kawa memikirkan dengan jiwa yang tenang, dengan diri Muhammad. Bukan yang kada banyak hutang, kada ada, tapi dengan jiwa yang tenang. Nya kada dipikirkan banyak nang gundah gelisah. Tapi kalau dia bertumbuh kepada ya atau nafsul mutmainnah tadi, jiwa yang tenang, bawa berzikir dan salawat. Jiwa yang tenang selama kamu duduk di Muhammad. Karena roh kamu itulah kenyataan roh Muhammad. Roh kita ini roh Muhammad. Bilanya tahu lawan roh, tahu lawan Muhammad, tahu lawan Muhammad, tahu lawan Allah Ta'ala. Kawannya berjiwa yang tenang. Kawannya nih hati lawan kepala. Panas. Tapi ini ingin karena menghadapi dengan jiwa yang tenang. Nah, jadi disinilah dengan zikir. Makanya di situ kalau seabdal-abdalnya berzikir itu zikir Allah Ta'ala. Mumpian yang berzikir kada abdal, mumpian yang berzikir kada sah. Makanya sampai Rasulullah mengeluarkan dalil anak atubu maqala la ilaha illallah. Aku bertobat, aku berampih mengatakan la ilaha illallah. Kada lagi tidak. Kenyataannya berzikir. Jangan diri kita yang berzikir. Bagaimana kalau kada kenal dengan Tuhan? Siapa yang berzikir? Kalam nafsu. Tapi kalau kita pindah dengan roh itu roh Muhammad, itulah yang berzikir, yang jiwa yang tenang. Bukan dirasuki jin kada. Lihatin anak sakar-sakarnya. Bila kita ambil nyampe. Dan dirasuki jin itu kita belikannya masih aja. Nah, penguliling di situ ya, bukti ya kan. Nah, kada ada yang kerasukan tuh ada. Hendak jin yang kita rasuki. Yang ibaratnya boleh, ibaratnya kasarnya, ibaratnya boleh, ibarat bahasa kasar toh. Ditantang jin nih. Jin itu harus manusia. Kenapa? Manusia sempurna mempunyai akal dan nafsu, mempunyai jasmani. Jin itu karena kita kada mahir inya lalunya binawani. Coba mun kita malah inya buka inya. Dibayar berpercaya biar. Nah di situ. Cuma ngarang kenapa jadi takutan? Atau cuma lihat film hantu. Kita gua hantuan. Lalu ay lagi padahal kada. La wujud bihaq ilallah. Wujud Allah lagi sifat Muhammad. Mana pergi ke mana-mana. La ilaha illallah nikmat benar. Berarti tadi awak asal lesu. Ya biar walau di mana laki nakal tuh bisa ya kapideraan. Karena kapider balu ada. Lalu ya kapider dua kan jangan. Jangan berpersangka. Kenapa? Karena ulun-ulun ranjakan bajiara sama kamu wali-wali sidin marawai ulun. Ya kan ada apa? Belum sampai ilmunya. Andika belum sampai ilmunya. Ada. Kapideran wajar sifat manusia. Karena orang banyak yang mencintai artis dari alam sabalah. Siapa itu ya? Jangan kan aku jadi manusia, aku bilang I love you. Bukan jin-jin tuh biar nambang si tiru kaya el tuh bungas benar nah hendak lalu ulun. Jangan nyanyi ke dunia, mana ulun? Ini ulun dibawanya alam sabalah. Si tiru kaya el bungas benar. Itu tuh nang artinya nang
orang alam sabala jadinya inya supan jangan takutan apalagi kan berzikirna. Makanya orang-orang yang berzikir nih kan jakanya satu daya wattnya nang ibaratnya baterai itu baterai itu ibaratnya kuat segala-galanya kuat pian mulai ujung rambut sampai ujung batis kuat pernah berzikir awak tuh menjadi sehat karena zikir. Makanya orang nggak ada majlis taklim majlis zikir berarti ya kadang-kadang orang membuat majelis taklim nggak mau majelis zikir ala ikhlas. Kalau majelis taklim ini gurunya kan banyak orang yang alim. Kalau ulun majelis zikir kan umum. Kalau nya duduk di majelis ulun ini sama rata. Nang sugih sama berduduk kadang berdirinya lah. Nang kada bungas kah sama berduduk. Pokoknya bilanya masuk ke majelis di sini bersama dipikul ringan sama dijinjing. Tidak ada aku sugih, tidak ada aku harta ilmu, kada ada aku nih muji ilmu orang kada ada. Sama rata. Nah itulah. Nah itu bagi ulun menerapkan artinya sama-sama kita. Nah karena jarum bilanya majelis taklim itu kan bagi guru-guru wajar. Ulun kada guru artis ingatlah. Nah ya ada yang kada tahu artis nih lah lagi. Kepanjangan artis A. Ahmad, R. Raja, T. Tampan, E. Idola, S. Setiap wanita. Sekali ini wanitanya umur 75. Baik. Mati karena contoh lagi dia. Nah jadi itu zikir ini tadi membakar. Kan zikir ini kan panas lah kisahnya panas. Membakar segala penyakit, membakar segala apa yang ada pada diri yang kada baik. Dibakarnya keluar. Tapi redam dengan salawat. Nah, jadi itu rahasia berzikir. La ilaha illallah batinnya Muhammad. Biar kada lagi menyambat Muhammad dari Rasulullahnya karena rupiah itu hakikatnya Muhammad. Kenapa jadi roh kita Muhammad? Anak abul arwah wa adamu abu basar. Aku bapaknya roh kata Nabi. Aku bapaknya roh. Sedangkan kita dari roh Muhammad. Kan roh Muhammad. Jadi jasad sidin wafat. Roh sidin inilah membagi di kalbul mukminin. Nah, jadi roh kita ini sudah bertanam Muhammad Rasulullahnya. Makanya kita tahiyat assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh kepada diri. Kita membaca salawat Allahumma shalli Muhammad nih. Membaca Buddha ya Rabbi bil Mustafa balik makas nih. Nah, wala yadi Rasulullah hijahu kami. Itu maksudnya Rasul itu tidak pendendam, memaafkan sidin. Nah ini. Jadi Rasulullah ini bila jadi kiau orang susah kah, orang sakit kah, tetap diutamakan sidin. Makanya kita hendaklah sedikit banyaknya menuruti. Nah jadi sama rata kita di majelis ini. Makanya ngar majelisnya al ikhlas. Ikhlas kita malam ini makannya wadah ikhlas sekian. Kalau kada ikhlas, kalau ikhlas itu paraya ada apa ya? Anu lah, ya ibaratnya itu karena kau menggawil lagi anak kayak dan lo kasihan biar anak jauh-jauh ini datang kan ke gerun rumah kami kalau mamanya rezeki. Kasihan orang jauh-jauh kadang-kadang itu nah, yang mahir memberi makan ipang 15 tahun karena ada musibah, merambah bahkan daraan jadi karena kau maharagu. Jadi karena kau maharagu, jadi kayak naik dulu apabila kaki nabinya ada saatnya gitu. Nah, jadi doakan ya mudah-mudahan kami pian kesebertan sehat walafiat. Kebetulan mamanya sok ulang tahun. Jadi mudah-mudahan dengan umur ini bertambah umur, sehat jasmani dan rohani, rezeki berkah, selamat dunia. Jadi empat doa ini cukup sebertan dah. Kan panjang umur di dalam taat amali kepada Allah. Maksudnya sisa umur banyak bamal ibadah. Nah, amal artinya panjang umur belum dimatikan Allah, tapi bertambah maksiat di paraya. Nah, itu maksud panjang umur. Panjang umur di dalam taat amal ibadah kepada Allah satu. Yang kedua sehat jasmani dan rohani. Rohani dan jasmani ini. Jasmani sehat, rohani sakit. Rohani sehat, jasmani pernah karena kau berjalan. Panjang umur di dalam taat amal ibadah kepada Allah. Yang kedua sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga rezeki berberkah. Jangan rezeki banyak tapi habis. Rezeki berberkah. Jangan jualan. Mudahan artinya murah rezeki. Murah rezeki itu sedikit.
Nah, ini hati-hati. Nah, dan yang keempat, selamat dunia akhirat. Nah, ini yang kadang kita tinggal. Yang pertama, panjang umur dia taat amal kepada Allah. Yang kedua, sehat jasmani rohani. Yang ketiga, rezeki berberkah. Yang keempat, selamat dunia akhirat. Karena mungkin Tuhan kada mendengar. Nah, jadi disinilah doa dan sedekah itu menolak daripada bala, bisa memanjangkan umur. Nah, ini. Jadi disinilah dengan sedekah. Jadi sedekah duit lawan duit, zakat bani lawan bani, zakat amas lawan amas, zakat diri dijulung kepada Allah. Makanya la ilaha illallah. Nah, jadi zakat diri kita itu sebenarnya la ilaha illallah, zakat diri la ilaha illallah, zakat diri la ilaha illallah. Dijulung Allah, dengar orang baca zakat itu dijulung. Nah, duit julung duit, amas julung amas, baras julung baras. Diri julung diri, diri kita dan julung diri Allah Ta'ala, siapa lagi ada? Makanya arti la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya aku Allah, aku Allah, aku Allah. Siapa nang baku? Ada kita. Nang di dalam rahasia batin. Nah, jadi karena harus kita mengaji. Siapa yang mengaji? Kalamullah. Melihat siapa? Basarullah. Mendengar siapa? Sama Allah. Berjalan siapa? Qudrat Allah. Maka takbir siapa? Allahu. Jadi Tuhan di dalam hadis qudsi menyatakan dirinya, aku nyatakan diriku ini kepada Ikam. Ikam tiada, aku yang ada. Karena sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala ya pada diri kita kan sifat Rahman dan Rahim. Jadi sifat Rahman dan Rahim Allah Ta'ala di sini nah. Kasih sayang, suka memaafkan. Nafsu ini biar pasti kan bagus, tapi ada akal. Makanya sempurna manusia daripada malaikat. Kita ini di tengah, bujur di tengah tapi sempurna. Ini binatang, ini manusia, ini malaikat. Binatang tidak mempunyai akal, ada aja akal tapi sedikit. Jangan dibandingkan binatang kada mempunyai akal. Coba lihat, kucing tuh nah, padahal kada bakal tinandunya, tulang aja. Julungnya duit ratusan sakabat ke daunnya, nyebakal, bapak mau makan kertas dia, kada perlu duit. Tapi kadang manusia hina daripada binatang lah. Hanya kadang mengeluarkan duit, kita memerah atau ada hina. Kadang-kadang mulia daripada malaikat. Kenapa jadi mulia? Beramal beribadah mulia daripada malaikat. Makanya pernah malaikat Harut dan Marut itu menantang kepada Allah berbicara, ya Allah ya Rabbi, kenapa pian menjadikan manusia ini? Jakanya ibaratnya itu, jakai bahasa baiknya itu, amun panjangan maulah huru hara kina ya Allah ini. Oh jar Tuhan Ikam Harut dan Marut itu kada tahu lagi rahasia apa. Ikam tuh kada tahu nang kulahkan manusia ini nah. Seandainya Ikam nih ku andak nafsu pada Ikam itu nah, Ikam bisa kalah dengan manusia. Ikam ada besi akal aja nafsu kada. Lalu menantang Harut dan Marut, minta andaki nafsu. Ya andaki Allah Ta'ala nafsu. Malaikatnya dari nah, amal apa ibadah. Lalu diandaki nafsu Harut dan Marut. Lalu di hadapan dilewatkan manusia yang bernama Siti Zahra. Lalu Harut dan Marut kada pernah melihat di dunia muasnya. Lalu anak menjamba, anak menarik, anak memperkosa. Nah, jadi Allah Ta'ala hanya itu beri. Lalu dihukum Harut dan Marut sampai hari kiamat, betis ke atas, kepala ke bawah. Nah, untung manusia insan yang kamil. Makanya kita nih harus menjadi insan yang kamil. Jangan hayawanun natik. Hayawanun natik itu binatang yang mempunyai akal. Kita ini sebenarnya bilanya kada pinandul lawan Allah, kada kenal lawan Allah, kada berilmu dan kada beramal. Hayawanun natik, binatang yang mempunyai akal. Persamaan binatang lawan kita, makan, jimat, minum, sama. Perbedaannya, inya tidak mengenal Allah, kita wajib mengenal. Bilanya kita kada mengenal Allah, berarti sama dengan binatang. Bilanya kita lebih baik daripada malaikat. Dan jadi disinilah pandai-pandai mengakrabi Allah Ta'ala. Kadang-kadang dia menangis sorangan apabila malam tunang. Ya Allah ya Rabbi, himung ulun ya Allah bersama pian terus kada pernah ulun tapi salon pian. Bukan banyaknya beramal. Nah,
Beramal boleh, tapi marifat binadu dulu Tuhan. Buat apa beramal mengkar tahu lawan Allah? Lawan Allah Ta'ala kada tahu di namanya Allah. Nah, tahu di syariat aja, tahu di fikih, tahu itu tasawuf kada ada. Jangan menyalahkan orang tasawuf. Seorang pernah berilmu fikih, menyalahkan tasawuf, tauhidnya belum lagi belajar. Fikih, tauhid, tasawuf. Jadi ilmu kita nih mengambil daripada ilmu para wali-wali Allah terus kepada para nabi-nabi. Jadi bilanya kada mengambil ilmu para wali Allah, ilmu siapa lagi diambil? Ya dua aja. Li la wa la. Yang kawat itu baris di bawah, nah makanya harus tawaduk menunduk. Karena Allah Ta'ala kada memandang baju pakaian ini sebenarnya. Makanya orang marifat ini berlian di padang lumpur pun berebut kurang ambil. Ini seandainya jangan di padang lumpur lah nih, nah berlian tuh, ditanya sapi banyak kan yang ambil, pasti ambil lah. Nah, jadi peribahasanya berlian memang tetap berlian, kadang kawa dikulim-kulim. Nah, ambernya biar murah tapi berlian. Ini ambernya belarang-larang, soalnya batunya dia tuh kali kira jadi nama nang berlian, ini nang berlian pada diri dia. Nah, karena mandolo ol maknono pesada pim mimadin imantikim min huwa mutasab, bagaikan mutiara, bagaikan berlian yang tersimpan di dalam karang. Dua karangnya dulu dilapis dengan dua karang, baru ada berlian. Bilanya anak mendapatkan berlian, dipacol dulu kedua karang ini. Apa kedua karang ini tadi? Jasmani dan hati, ada roh nih berlian. Coba menroh kada berfungsi lagi berlian permata. Nah jadi nang berlian itu yaitu rohnya tadi, nah dilapisi dengan jasmani dan hati. Kan di kita ini kan jasmani, di muka karang ini nah ada hati, dibuka lagi hati baru ada berlian. Kayak apa anak mambil berlian amun kada tembus pandang nangarta dinding ini biar parah, nangarta dinding ini biar jauh ini. Dinding biar parah pada mana jauh melihat. Begitu juga contoh biar alim, pokoknya alim syariat, hatinya rigat kada berjumpa dengan Allah. Biar katapi pak amal tapi hatinya bersih, tawadu, mau mengalah, mau artinya mengiringi irama orang. Di mana langit kita junjung, di situ langit kita berpijak. Di mana bumi kita berpijak, di situ langit kita junjung. Nah, jadi peribahasanya memakai gantang orang, memakai takaran orang. Jangan takaran kita yang kita bawa ke orang, jangan. Ini yang memarifat sebenarnya. Bukan masalah beramal, tapi kehidupan sehari-hari. Kita pandang satu, siapa orang Tuhan dalam dirinya, ya Muhammad. Orang remaja dalam dirinya siapa, ya Muhammad. Anak-anak dalam dirinya siapa, ya Muhammad. Nah, jadi pandangan satu, tidak ada lagi yang membedakan ini si anu, ini si anu. Ya kayak kita yang membedakan, pun maaf lah, karena penyebat mengoya aja. Menyebat tali ini, nah. Ini nang bujang-bujang di sini. Ini nang balu-balu di sini. Ini nang nenek-nenek, ya itu kan hadir ngarannya. Nah, tapi nang ngarannya helas kalau di mana akan nyebab kumpul. Nah itu. Jadi pandangan satu di dalam merasa dirinya, belajar artinya memakai pandangan satu. Roh bebidan, roh lelaki, roh bebidan, makanya kasih sayang. Nah, jadi ciptakan rasa kasih sayang karena kita sudah tertanam la ilaha illallah. La ilaha itu siapa? Rahman Rahim lah. Nah itu. Jadi Allah Ta'ala itu Rahman dan Rahim, sifatnya kasih dan sayang. Mau anak kurang lebih berzikir tegar sini nah. Makanya berzikirnya latihan kan di rumah kita nah. La ilaha illallah, zikir pengulangan 3 aja gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 3. Mau nampar kan tuh biasa aja tuh tata barat sedikit 3. Kalau nya 2 la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bajuhur 2 rakaat, bajuhur mamanya berzikir 200, bahasa 200 demi mikrofon. Nah maaf yang menang nyaman nih ilmu nih ada amalan.
mun samata-mata ilmu aja ampun maaf malas beramal, malas sembahyang. Ada kita sudah tegar dah. Seminggu sekali berziarah berzikir, terkadang 2 kali, karena pada hakikatnya menziarahi baginda Rasulullah. Gitu orang berziarah. Mbah ke umrah berapa? Ada berduit karena kau jual lah, apalagi ada berduit. Nah, nang berduit aja kalau kau umrah apalagi ada berduit. Baik menziarahi para wali-wali di situ hadis dalilnya manzaral ulama fakaan nama zaral anbiya. Barang siapa menziarahi para wali-waliku sama menziarahi aku juga. Kenapa? Karena roh wali tidak lain roh Muhammad. Apalagi menziarahi orang tua. Nah, jadi bila kita menziarahi ke makam wali orang tua kita bawa. Kan roh pian jasad itu jasad orang tua, roh orang tua juga. Jadi kita bawa berziarah. Kadanya nang kada tajirahi pengkuitan hari-hari tajirahi. Karena bilanya kita membaca di dalam salat walad dallin rabbi firli wali walidayya amin. Di situ sekali. Jadi sehari semalaman 17 kali kita membaca Fatihah, tidak sadar, tidak terasa kita mendoakan kepada orang tua. Walad dallin rabbi firli wali walidayya. Nah, jadi disinilah untungnya ma'rifat kepada Allah, pinandu kepada Allah. Bilanya orang tuh pinandu lawan Allah Ta'ala sopan berbuat kada baik, sopan kada sembahyang, sopan kada beramal. Mun beramal ini ibaratnya nomor belakang, yang penting kenal Tuhan dulu. Dan yang wajibnya apa? Yang wajibnya nah syahadat nih, seminggu sekali syahadat. Salat, zuhur, asar. Nah, puasa setahun sekali ya. Zakat setahun sekali juga bagi sampai nisabnya. Haji bagi mampu. Jadi yang kita gawi cuma salat, amal nawafil, zikir. Jadilah jangan dibedakan. Kalau pemanya ini jadi orang syariat tuh ulun karena membahas orang syariat lah. Tapi kalau orang kita orang hakikat, nah zikir ya salawatnya zikir. Kenapa? Karena bila kita berzikir memuji zatnya, bila kita membaca salawat memuji sifatnya. Biar kita banyak berzikir, biar kita banyak membaca salawat, tapi kemana ma'arhaka? Nol juga hasilnya. Kalau kita berzikir la ilaha illallah, tujuannya kepada roh Muhammad Rasulullah keluar. Nah, kan di dalam ini kan menyambut ke la ilaha illallah Muhammad Rasulullah paling pulang. Nah, jadi lidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di dalam. Nah, lalu pulang kita berzikir la ilaha illallah di dalam, keluar pulang. Jangan bingung lah, bila bingung pun berdiam pikirannya. Berbalik. Kenapa? Banyu ya sih, iya banyu. Nah kayak itu kesimpulannya kalau kada paham berarti kada mengerti. Gitu. Pokoknya banyu ya sih, ya banyu tapi jangan disambat. Bila disambat lalu es itu beku, jangan disambat lagi banyu. Nah, itu tuh makamnya tadi ujar ulun keluar ke dalam keluar. Tapi napas kita kayaknya akhirnya ke dalam. La ilaha illallah, batinnya Muhammad Rasulullah. Napas kita la ilaha masuk illallah, batinnya Muhammad Rasulullah. Keluar lagi napas kita la ilaha masuk illallah, batinnya Muhammad hilang. Ya. Disitulah tak rapuh karena panas, tak luntur karena hujan, lenyap tiada bangkai, hilang tiada rupa, lenyap tiada berbangkai. Inilah wujud la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu mata bisa dikit tapi padat isinya. Nah, jadi di sini, jadi itu nak orang bolak-balik tadi, nya kadang-kadang bingung. Makanya tadi di luar la ilaha di dalam Muhammad Rasulullah. Kenapa di dalam pulang la ilaha di dalam Muhammad Rasulullah? Itu kesimpulannya tadi. Banyu lawanan air berbeda lah. Nah, lakantan lawan lamang berbeda lah. Berbeda sambatannya tapi wujudnya satu. Nah, itu. Jadi main akan naik tapi akhir kalam kita kaina la ilaha masuk illallah. Batinnya menyambung Muhammad Rasulullah, keluar la ilaha illallah. Nah apa sebelum keluar lah?
la ilah itu bunyinya masuk ilallah, tapi disambungnya Muhammad Rasulullah. Kalau nafas orang pulang la ilah masuk. Nah keluar masuk, keluar masuk. Putus-putusan lah biar bejikir ada putus lah. Kita tidak bejikir nah 500.000 putus lah sampai lah teguring sampai ini tidak akan pernah putus. Itu nanti menangis salah. Tinggal harta sabertaan, hiasan dunia, hiasan akhirat ini pangaginan. Ya hidup kita ini di antara naik napas dan turun napas. Hidup kita ini di antara Allah dan Muhammad. Keluar la ilaha, masuk illallah. Keluar la ilaha. Terakhir nih anak bulik dah. Lihat tidak pernah meninggal tuh nanti hilang. Apalagi kita kan sebagai anak kita apa kita bacakan zikir pengakuan syahadat nanti ilmu di Sakabunut ada Haji Ismail. Nah zikir boleh zikir lah. Nah salawatnya memang salawat tapi boleh zikir. Nah, karena menuju kehadiran Ta'ala. Semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita ini menanti apa ada lagi. Tapi berdoa dulu mudah-mudahan kan artinya panjang umur. Dia tetap amal ibadah kepada Allah banyak lagi ya Allah. Aku belum ketahui rahasia ilmu pian ya Allah. Jangan merasa berilmu, jangan merasa hibang ilmu. Bujur aja ilmu pikir kita menginap atau bujur karena salah. Tapi karena ali dulu Tuhan. Karena awaludin wajib ma'rifatullah. Awal-awal agama wajib bagi manusia mengenal Allah, mengenal dirinya, mengenal asmanya, mengenal sifatnya dan apalnya. Jangan cuma mengenal namanya. Ya kan empat ya sifat asma afal. Nah kita kenal tuh kadang-kadang namanya aja ditawing di dinding. Sifatnya yang mana? Nih batang tubuh sifatnya Allah. Melihat sifat basarnya, mendengar sifat samanya. Yang mana yang namanya nama? Sama tuh kabi sama Allah. Nih nama kita nih tiada lain daripada nama Allah Ta'ala. Mana jatnya? Diri rahasia Tuhan roh kepada diri kita. Tuhan banyak tak kepada roh. Bersifat lalu pengarang Muhammad. Ini pacah nih zikir. Nah, oh sapalanya zikir tuh karsa panggal la ilaha illallah itu sapanggal. Nah sabigian ya Muhammadur Rasulullah. Keluar la ilaha. Makanya kita berzikir itu nafas kita nak dalam nah ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nah itu Muhammad Rasulullah di dalam tadi. Nah bajikan la ilaha. Nah, makanya menggoyangkan badannya nyaman mengambil nafas. Coba biar kada bergoyang. La ilaha illallah. Sekali sedikit. Nah, la ilaha. Nah, illallah, la ilaha illallah. La ilaha. Jadi putaran zikirnya itu kemana aja kan Bapak? Yang penting ke sini buliknya. Kan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Bisa juga la ilaha illallah, bisa juga la ilaha illallah. Kembali kan Bapak? Nah, ayah siapa kan ya Rana? Kembalinya tak ke sini juga. Kembali kepada nol, manukar bensin. Jadi dia aja orang mau ngomong gitu Bapak ini seorang kan meminta dituaninya juga. Apa nanti sepanakan? Nanti sepantu menyuntankan orang, mengambil hak orang, membuat orang kecewa, membuat orang sakit hati. Selama kita tidak merugikan orang lain, ya. Nah, biar kita penyembahyang menyembati orang, merugikan orang lain bagi para ya. Makanya di situ wahil jalaka. Nah itu. Makanya asyik. Nah, sakar rububiyah. Jadi bila biar umpamanya ditakoni laki umpamanya kan gini turun. Zikir katanya zikir banyak kita coba kita berzikir baik-baik berdua kan. Nyaman terbang, gila kira banyak turun juga. Jadi bila pian ini turun lagi kada duakan. Lagi turun bini kita duakan. Ya Allah, pokoknya di ujungnya kah atau sebelum meninggalkan ilmu ini duakan ya. Pokoknya menuntut ilmu ini paham kada paham tuh urusan Tuhan. Kewajiban kita turun. Biar kada paham kada bapak biar asal mengerti aja. Nah itu pulang aja kan. Nyaman ilmu di sini rasakan kita nambah ilmu marifat lawan ganda. Dahulu tahu sembahyang tuh mana? Dikira dahulu tuh menyembah Tuhan itu di pasapan tuh lalu kita ciumi. Nah, makanya lihat kita lah.
Kan kita berdiri kelak, berdiri kan jangan kepesapan. Pikiran Tuhan di situ kelak. Lalu imam maragi rokok pulang kelak, berharap Tuhan nih. Lalu sujud saya dengar dari Tuhan. Lalu assalamualaikum warahmatullah. Sakanya sumpah lu ya Allah bertauhid dan diam jangan. Itu tahu bahasa kasarnya.